Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yunita, peserta sertifikasi dosen tahun 2021. Akan melakukan pernyataan penelitian dan publikasi yang telah kami lakukan. Pernyataan penelitian dan publikasi. Adapun roadmap penelitian, tahap pertama, pengembangan infrastruktur TIK, telekomunikasi berbasis internet protokol, penyiaran multimedia berbasis digital, dan IT security. Tahap kedua adalah platform berbasis open source, yaitu sistem TIK e-government, sistem TIK e-business, dan framework atau platform penunjang industri kreatif. Tahap ketiga, teknologi peningkatan konten TIK, sistem pendukung keputusan DSS, business intelligence, pengembangan teknologi big data. Tahap keempat, teknologi piranti TIK. Piranti TIK untuk sistem jaringan, piranti TIK untuk CPE, kebijakan, dan sosial humaniora. Adapun judul penelitian kami yaitu V model pengembangan sistem informasi untuk peningkatan pelayanan Jam'iyah Umroh Hafaz Sukorejo Situbondo. Latar belakang dalam pelayanannya, Jam'iyah ini masih menggunakan prosedur dan cara konvensional, yakni dengan menggunakan kertas berupa formulir yang digunakan saat pendaftaran yang mewajibkan jamaah bertemu dengan penyelenggara. Juga dalam proses selanjutnya, semua dilakukan dengan model tatap muka, sehingga untuk pengurusan jamaah tiap paketnya petugas harus dengan teliti memilahnya. Hal ini sangat mempengaruhi pada proses layanan, yang mana petugas harus benar-benar teliti mengelompokkan angsuran dari jamaah, serta menyiapkan data-data untuk diproseskan ke pihak paspor dan travel, membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Nah, model pelayanan secara konvensional yang dianut Jam'iyah Hafaz ini tanpa menggunakan perangkat elektronik khusus membuat daya saing layanan ini jauh berada di bawah penyedia layanan penyaluran jamaah haji dan umroh lainnya yang sudah menggunakan layanan online. Oleh karena dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal, cepat, dan tepat untuk jamaah umroh hafaz ini perlu mengadopsi customer relationship management yang terdapat di e-business, serta merekayasa perangkat lunak yang dapat memudahkan petugas dalam melengkapi segala administrasi jamaah yang angkat berangkat ke Tanah Suci. Semoga kita semua segera cepat dipanggil untuk berangkat ke Tanah Suci. Amin. Kemudian metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam merancang aplikasi ini adalah dengan menerapkan sistem development life cycle yang sudah lumrah dalam software engineering. Metode yang digunakan adalah dengan menerapkan konsep V-model. V-model sendiri adalah merupakan variasi dari metode waterfall yang lebih menekankan kepada hubungan dari jaminan kualitas ke aksi komunikasi. Pemodelan dan aktivitas awal pembangunan model ini merepresentasikan bagaimana tindakan validasi dan verifikasi pada pekerjaan sebelumnya. Di sini gambaran metode pengembangan sistem. Yaitu requirement analysis, system testing, high level design, integration testing, detailed design, unit testing, dan implementation. Oke, rancangan sistem di sini use case diagram, ada entitas pengurus, entitas publikasi, entitas keuangan, dan entitas jamaah. Kemudian desain database dari program ini sesuai dengan hasil penelitian yang kami lakukan. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi. Kemudian form login dan register. Di sini ada nomor induk kependudukan, nama lengkap, email, nomor telepon, password sesuai dengan hasil penelitian, dan grafik data jamaah.
profil jamaah, kemudian juga foto-foto, dan form jamaah, transaksi angsuran, ada daftar paket, seperti itu. Ada banyak pilihannya. Kemudian di sini adalah form pendaftaran. Nah, form pendaftaran pada gambar di samping tersebut digunakan untuk jamaah yang tidak mendaftar secara online, yang mana pendaftaran ini ditangani langsung oleh pengurus. Pada form ini diisikan kelengkapan data jamaah sesuai paket yang dituju. Setelah isian lengkap dan disubmit, maka akan muncul cetak formulir dan kwitansi pembayaran sesuai dengan yang dibayarkan oleh jamaah kepada pengurus. Nah, dari hasil proses transaksi tersebut akan dihasilkan laporan berupa cetak kwitansi, kemudian ada laporan neraca, yaitu laporan keuangan yang aktif bisa setiap hari langsung connect dengan laporan keuangan kas, bank, hutang, modal, dan laba rugi. Total aktiva dan pasiva di sini balance. Nah, ini update tiap hari perkembangan untuk keuangan di JM Hafaz. Nah, sehingga pimpinan bisa langsung audit tentang laporan keuangan dengan mudah. Kemudian juga ada laporan paket umroh. Banyak macamnya, tinggal dipilih. Nah, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, sistem pelayanan JM Hafaz dapat membantu tugas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada calon jamaah, sehingga JM Hafaz dapat memberikan opsi kepada jamaah untuk melakukan pendaftaran via online atau offline dengan datang ke pengurus, namun dilayani dengan berbasis komputer untuk mempercepat proses pendataannya dan pembuatan formulir serta bukti pembayaran yang dilakukan jamaah dilihat dari segi pembuatan laporan keuangan. Sistem ini sudah dapat memberikan solusi yang dapat meringankan pekerjaan bagian keuangan dalam menyusun laporan keuangan tanpa harus bolak-balik melihat berkas. Dikarenakan laporan keuangan dapat di-generate dengan langkah mudah yang disediakan dalam menu laporan keuangan. Sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan laporan keuangan terkait paket ataupun secara keseluruhan, maka tinggal klik dan cetak sesuai kebutuhan. Penerapan sistem pelayanan ini akan menjadi optimal jika didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Peran dari pengurus juga menjadi sangat berpengaruh untuk keberlangsungan sistem. Dikarenakan sebaik apapun sistem atau aplikasi yang dibangun, tetapi tidak didukung dengan sumber daya yang kooperatif, maka akan sia-sia. Oleh karena itu, demi keberlangsungan sistem pelayanan ini diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ini untuk dapat menjalankan tupoksinya, khususnya berkaitan dengan sistem yang dibangun. Luaran yang dicapai, alhamdulillah, publikasi jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Jam'iyah Umroh Hafaz di Jurnal Ilmiah Informatika ISSN EISSN 2549-7480-2549-6301. Adapun daftar publikasi karya ilmiah kami, 1, alhamdulillah, nomor 1, judul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Jam'iyah Umroh Hafaz. Jenis publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi tahun 2019. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian yang nomor 2, sistem informasi penilaian kinerja kepala sekolah menggunakan PHP dan MySQL. Jenis publikasi Jurnal Nasional tahun 2017.
Kemudian sistem informasi, bimbingan, dan konseling di MTS Miftahul Arifin dengan menggunakan PHP dan MySQL. Jenis publikasi Jurnal Nasional tahun 2017. Alhamdulillah, luar biasa. Demikian hasil penelitian dan publikasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.